Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alia dengan NIM 1903205, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pengaruh Orang Tua Terhadap Tercapainya Cita-Cita Anak. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh sikap orang tua terhadap tercapainya cita-cita anak. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruh peran orang tua terhadap kesuksesan anak. Penelitian ini dilakukan dengan lama waktu 1 minggu, pada pertengahan bulan April 2020. Adapun yang menjadi sampel adalah 50 orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 atau sederajat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang keadaan yang sedang berlangsung pada objek penelitian. Metode penelitian. Desain penelitian ini termasuk dalam kategori kuesioner. Survei dilakukan dengan menggunakan Google Form. Dalam Google Form disediakan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh partisipan. Kuesioner ini mengharuskan partisipan untuk menggunakan ponsel atau laptop untuk dapat menjawabnya. Dalam menjawab kuesioner ini, ponsel atau laptop harus terhubung ke internet. Yang kedua, ada partisipan. Survei dilakukan kurang lebih 1 minggu yang ditujukan kepada kalangan mahasiswa tentang seberapa tahu mereka terkait topik dalam penelitian ini. Jumlah partisipan yang terlibat sebanyak 50 orang, yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Partisipan terbanyak yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP UPI. Partisipan menjawab berdasarkan hal yang mereka tahu. Kuesioner ini merujuk pengaruh peran orang tua terhadap kesuksesan anak yang telah dirasakan oleh partisipan. Populasi dan sampel. Sampel dipilih dari partisipan mahasiswa dengan cara memilih jawaban terbaik dari keseluruhan partisipan yang menjawab. Tujuan dari cara ini agar dapat jawaban yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Yang keempat, ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu berupa angket yang memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Google, yaitu Google Form. Jadi instrumen ini dirasa praktis karena tidak memerlukan media kertas dalam pengumpulannya. Pertanyaan yang disediakan merupakan hasil pemikiran peneliti yang dikaitkan dengan objek penelitian. Prosedur penelitiannya yaitu alur penelitian dimulai dengan peneliti memberikan link yang telah berisi pertanyaan dan partisipan cukup mengisi dengan menggunakan ponsel atau laptop mereka masing-masing, lalu mengirim pilihan tersebut secara otomatis kepada peneliti. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Dalam pertanyaan yang ada di Google Form tersebut, dari pertanyaan pertama yaitu, apakah menurut kalian dukungan orang tua berpengaruh terhadap cita-cita anak? Dari 50 responden, 92% atau yang berarti 46 orang beranggapan bahwa peran orang tua sangat berpengaruh terhadap kesuksesan cita-cita anak. 2% dari 50 responden atau berjumlah 1 orang beranggapan bahwa orang tua tidak berpengaruh terhadap kesuksesan cita-cita anak. Dia menganggap bahwa cita-cita anak itu berasal dari diri sendiri dan bukan muncul dari orang tua. Sisanya 6% dari 50 responden atau berjumlah 3 orang beranggapan bahwa orang tua mungkin berpengaruh terhadap kesuksesan cita-cita anak. Yang pertanyaan kedua, saya menanyakan mengapa orang tua berpengaruh terhadap kesuksesan cita-cita anak. Saat ditanya alasannya, peneliti mendapatkan beragam jawaban yang didapat dari responden, yaitu bermacam-macam, dan karena jawabannya banyak yang sama, saya ringkas menjadi 12 jawaban. Yang pertama, karena ridho Allah dan ridho orang tua. Yang kedua adalah karena support dari orang tua sangat manjur. Yang ketiga, karena dukungan dan doa orang tua kita bisa mendapatkannya. Yang keempat, karena dengan adanya dorongan dari orang tua kita bisa lebih percaya diri. Yang kelima, karena akan sulit bila tidak mendapatkan restu orang tua.
Yang keenam, karena orang tua yang membiayai anaknya. Yang ketujuh, karena orang tua mengizinkan semua akan terasa mudah. Yang kedelapan, karena orang tua adalah pendidik pertama dan terakhir. Yang kesembilan, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Yang kesepuluh, karena jika tidak mendapatkan dukungan, anak akan merasa tertekan. Yang kesebelas, karena orang tua yang memfasilitasi kebutuhan anak. Dan yang ke-12 adalah karena orang tua telah mengenal anaknya dari kecil dan pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah orang tua Anda mendukung cita-cita Anda? Lebih dari 70% responden menjawab orang tuanya memberi dukungan kepadanya untuk menggapai cita-cita. Sedangkan sisanya menjawab bahwa orang tua tidak memberi dukungan, tidak peduli, dan sebagainya. Yang terakhir, apakah cita-cita Anda sekarang sudah tercapai? Yang menarik di sini adalah 76% responden menjawab belum mencapai apa yang mereka cita-citakan. 20% menjawab sudah sebagian cita-cita mereka tercapai, dan sisanya hanya 4% responden yang menjawab cita-cita mereka sudah tercapai. Cukup menarik karena di pertanyaan ketiga, 70% responden mengaku diberi dukungan oleh orang tuanya. Tetapi di pertanyaan terakhir, 76% responden menjawab belum mencapai cita-cita yang diharapkannya. Ini akan dibahas nanti di pembahasan. Kita masuk ke bagian pembahasan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden percaya bahwa orang tua sangat berpengaruh dalam proses anak untuk mencapai kesuksesan. Para responden memiliki argumennya masing-masing. Mengapa mereka beranggapan seperti itu? Mulai dari yang beranggapan bahwa orang tua adalah orang yang membiayai dan memfasilitasi anak sampai sang anak bisa mewujudkan cita-citanya. Ada juga yang berpendapat bahwa orang tua berpengaruh karena bisa memberikan dukungan moral kepada sang anak. Orang tua bisa memberikan dukungan atau motivasi sehingga sang anak bisa lebih bersemangat dan penuh percaya diri untuk meraih cita-citanya. Dan yang terakhir, cukup banyak responden yang menyangkut pautkan hal ini dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Mereka percaya bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua. Menurut Masitah tahun 2015, peran orang tua dalam memfasilitasi anak untuk mencapai kesuksesan sangatlah penting. Orang tua selain bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, mereka juga bertanggung jawab dalam mencerdaskan generasi penerusnya, yakni anak-anak mereka, dengan cara memilihkan fasilitas pendidikan atau sekolah yang berkualitas. Lebih lagi, anak dapat sekolah di instansi negeri, menyalurkan bakat dan minat anak yang sesuai dengan bidangnya. Yang terpenting lagi, yakni memberikan motivasi serta perhatian terhadap perkembangan di sekolah. Sekolah adalah tempat anak mengasah bakat atau kemampuan. Akan sangat percuma apabila anak yang memiliki bakat sejak lahir tapi tidak diasah. M. Daliono pada bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan menyatakan bahwa setiap perkembangan pribadi seseorang merupakan hasil interaksi antara hereditas dan lingkungan. Orang tua harus bisa memilih lingkungan mana yang baik untuk anaknya, baik itu lingkungan belajar ataupun lingkungan bermain. Selain itu, orang tua harus bisa menjadikan lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang menyenangkan untuk anak. Hal itu bisa diciptakan dengan adanya hubungan emosional yang baik. Dengan adanya hubungan emosional yang baik, masukan dari orang tua berupa semangat ataupun motivasi dapat sangat berpengaruh terhadap mental anak. Dalam hal ini, orang tua dituntut untuk menjadi support system untuk anak. Itu bisa membuat sang anak menjadi lebih percaya diri dan bersemangat untuk meraih kesuksesan. Menurut Masitah tahun 2015, orang tua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa. Dalam keterpisahan raga, jiwa mereka bersatu dalam ikatan keabadian. Tak seorang pun dapat bercerai-beraikannya. Ikatan itu dalam bentuk hubungan emosional antara anak dan orang tua yang tercermin dalam perilaku. Argumen lain dari para responden mengenai kasus penelitian ini adalah menyangkut pautkannya dengan kepercayaan agamanya, yaitu Islam. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hasan At-Tirmizi pada nomor 1899, hadis riwayat Al-Hakim pada nomor 7249, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir pada nomor 14368, Al-Bazzar pada nomor 2394. Di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, pasti sudah tidak asing dengan pernyataan hadis tersebut. Setiap orang yang mempercayai hadis tersebut pasti akan mendapatkan stimulus yang dapat menjadikannya lebih bersemangat dan percaya diri dalam mengejar cita-citanya. Dengan adanya hadis tersebut, semakin menegaskan lagi bahwa peran orang tua berpengaruh pada kesuksesan cita-cita anak. Akan tetapi, pada permasalahan lain, mayoritas responden yang mengaku bahwa cita-citanya ditanamkan sejak kecil belum tercapai hingga saat kuesioner ini dibuat. Padahal, dalam hal ini, orang tua mereka sudah memfasilitasi, memberi dukungan, dan memberi ridho untuk mempermudah jalan untuk meraih kesuksesannya. Menurut peneliti, hal ini bisa terjadi dikarenakan dua hal, yaitu sang anak tidak serius dalam proses meraih cita-citanya, atau yang kedua, memang belum waktunya. Dalam kuesioner ini yang dibuat, beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak bisa memanfaatkan dukungan yang telah diberi oleh orang tuanya. Mereka tidak berusaha dengan maksimal untuk meraih cita-citanya, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini menurut peneliti berhubungan dengan hukum aksi-reaksi yang terdapat dalam hukum Newton 3 dan dikemukakan oleh Isaac Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, atau dapat diartikan bahwa reaksi yang terjadi akan sama besar dengan aksi yang dilakukan. Jadi, apabila sang anak berusaha dengan maksimal, maka hasil yang didapatkannya pun akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika sang anak tidak berusaha dengan maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Selain itu, anak-anak juga masih pelin-pelan dalam menentukan cita-citanya. Kejadian ini memang lumrah terjadi pada manusia. Perjalanan hidup kadang membawa manusia kepada keadaan yang berbeda. Lingkungan bisa saja membuat setiap keputusan itu berubah. Contoh kasus pada hal ini terdapat pada kuesioner. Salah seorang responden menyatakan bahwa saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar, cita-citanya adalah ingin menjadi dokter. Tetapi setelah bertambahnya usia, dia berubah pikiran karena menyadari dirinya kurang berbakat untuk menjadi dokter, dan menjadikannya guru sebagai cita-cita. Dalam kemungkinan yang lain, faktor belum tercapainya cita-cita mereka adalah karena memang belum mencapai waktunya. Perlu diingat, dalam hal ini, usia responden yang mengisi kuesioner ini adalah para mahasiswa yang mayoritas masih duduk di bangku kuliah semester 2. Dalam periode ini, mungkin masih terlalu dini untuk mengukur kesuksesan cita-cita orang. Dalam usia ini, mayoritas responden memang belum dapat mencapai kesuksesan cita-citanya, tetapi mungkin saja mereka sedang dalam proses untuk mencapai kesuksesan. Kesimpulan yang bisa didapat dari artikel ini, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua memang berpengaruh terhadap kesuksesan cita-cita anak. Ada 3 hal yang membuat orang tua berpengaruh terhadap kesuksesan cita-cita anak, yaitu dukungan finansial berupa fasilitas, dukungan emosional berupa motivasi, dan dukungan religius berupa ridho orang tua. Tetapi, perlu ditegaskan lagi bahwa peran orang tua merupakan salah satu faktor kesuksesan cita-cita anak, bukan satu-satunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.